sudah terbang di arah sebelah kanan. Yasnaya Poliana menuju George Paul. Ini bakal baku hantam sih vehicle-vehicle entah itu di arah Pochinki School, Shelter, Mansion, ataupun Gatka nantinya. Alright, kali ini tebak circle Gus. Kira-kira satu kota yang masuk di 3 circle awal berturut-turut. Farm. Wah, cepet banget lu bilang ya. Iya. Oke, gua tadi kiri-kiri terus ya. Mungkin kiri lagi tapi kali ini agak ke bawah. Quarry. Quarry. Sama-sama di bagian bawah cuma berbeda barat dan timur. Ini kayak lebih circle-circle yang kita biasa sebut tuh circle-nya EVOS. Wis, biasanya. Biasanya. Iya, itu circle EVOS. Jadi kayak emang kalau teman-teman perhatiin yang di rumah ya, circle-circle di Ranger tuh patternnya kayak, misalnya kalau ke sebelah kiri bawah tuh, oh Veritier, kok nggak keluar di sebelah kanan. Kalau di SEA tuh kalau circle ke atas, wah ini circle-nya Team Secret. Gitu ya. Secret itu strong banget kalau misalkan circle-nya ada di tengah dan kalau di SEA kan mereka turun Severny kan. Itu yang ngebuat mereka kayaknya powerful banget. Tapi yang GG dari Secret ya, mereka ketika kontrol Severny terus digeser sama tim dari mana kemarin tuh? Bukan Enigma ya? Di atas. Yang agak bentrok gitu Iya, kan. Sampai akhirnya maksa si Secret itu ke Kameski sama Stalber, betul sekali. Tapi mereka masih bisa kontrol utara circle itu dengan baik. Dan ya sebelum ada perebutan vehicle ataupun first blood yang terjadi. Wih, wow. Farm nggak? PMGC settingan Lord Agus guys. Jangan percaya lagi sama PMGC ya, settingan Lord Agus. Kalau bisa ya gue setting. Terus gue mainin dia tuh semua. Gue maunya ini yang juara. Wih gila, tapi tidak settingan ya. Dan ngomong-ngomong soal tabrak-menabrak, ternyata Secret ditabrak kali ini mereka bentrok dengan S2G. 1 lawan 3 di mana Matoy terjebak seorang diri, tidak ada bantuan sama sekali dari tim Secret, dari anggota-anggota Secret yang lainnya. Matoy benar-benar dibiarkan seorang diri. Dan tadi kalau nggak salah dia cuma punya handgun doang. Oke, dan ya sini Infinity Mela pun masih juga gusar dia mengetahui posisi tepat ada di depan matanya. FB, Fenerbahce, dan Infinity Mela langsung meninggalkan spot tersebut karena sudah diderasi peluru-peluru tumpul. Dan Godlike bakalan coba juga mendapatkan satu pemain dari level Ipul yang sudah tertunduk lemas dari arah ladang gandum tanpa ditabur coklat. Ini kayaknya makin banyak ya tim yang fight untuk di awal kali ini. Dan Matoy ini udah bener-bener bonyok banget gitu. Seorang diri aja dengan menggunakan shotgun bermain di bagian tangga berusaha untuk mendapatkan sebuah knockdown namun masih belum bisa mendapatkan korban. Kali ini bakal dimainkan, dibuka tutup pintunya lagi, bakal ada molotov juga bakal dilemparkan membatasi pergerakan tentunya. Kali ini Matoy seorang diri di arah rooftop, akan ada intipan manja dengan menggunakan SKS. Kali ini Big Fire masih belum bisa mendapatkan satu dan reload, dipaksa reload dan dipaksa turun ke lantai 2. Masih belum ada yang tumbang terlalu banyak, tapi Fredo datang memberikan backup dari bagian belakang. Matoy pun bakal lompat juga, kali ini berhasil memberikan sebuah knockdownnya dengan tapping SKS-nya begitu menakjubkan Matoy. Bahkan di kali ini malah kondisinya berbalik. 2 ter-take down dari tim S2G. Namun ketika fall out, terkena tembakan dan tidak ada backup yang datang. Akhirnya Fredo pun bakal datang, kali ini masih terhambat oleh sebuah vision dari bagian broken wall-nya. Mencari sebuah angle tipis, masih belum bisa mendapatkan sebuah kepala. Tembakan berikutnya masih belum bisa mendapatkan korban yang kedua. Bermain dengan menggunakan UMP. Berhadapan dengan 2 pemain, akan bermain bagian tangga kali ini. Dan ini repot banget. Belum ada backup dari pemain Secret yang lainnya. Yes, benar-benar luar biasa hebatnya bagaimana tim Secret. Bang Jamal makan gula. Dual gua beli. Gila Fredo, benar-benar backup yang sangat luar biasa terhadap Matoy. Masih mencari lagi letak-letak pemain dari S2G. Bahkan Matoy pun sudah meriset dirinya lebih jauh. Tapi di finishing oleh seorang Fredo dengan UMP yang dimiliki 3 elimination point didapatkan. Paraboy juga sudah dilululantakan oleh Enigma Galaxy. Beberapa tim benar-benar menggunakan skema menculik satu demi satu player, tapi gagal untuk tim S2G menculik Matoy. Betul, tapi gue salut banget dengan pergerakannya Fredo. Dia mendapatkan 3 elimination dan menyelamatkan seorang Matoy. Sungguh-sungguh spektakuler banget, seperti skin yang ada di layar kita, di mana Scar L yang begitu spektakuler, yang hanya bisa kalian dapatkan dari 17 Januari sampai tanggal 11 Februari di in-game. Buruan di gacha sekarang juga. Betul sekali, dan juga adanya PMGC League Player Card. Jadi langsung aja pilih pemain-pemain favorit kalian. Kalau gue Nuzi, tapi nggak tahu kalau lo siapa, Yok. Gua pengen ngoleksi, tadi gue bilang siapa ya waktu mohon maaf, ini kan di grand final. Final. Kalau boleh milih player Indonya ya gue pilih kayaknya Daybot sih. Daybot. Kalau gue Zuxi sih, gue nggak bisa berpaling dari gameplaynya Bagas, best scouter in the world. Karena Damwon Gaming pun, ntar gue.
Nyelip udah gue. Kalian kalau ngelihat mukanya Agus kayak pengen nampol pasti. Ini aja gue gemes banget lihat mukanya. Oke, informasi lain sambil nunggu Agus tenggorokannya lancar, kalian bisa mendapatkan banyak banget hadiah. Ada treasure box yang bisa kalian dapatkan. Caranya gampang banget. Tinggal tonton dan klaim hadiahnya secepat-cepatnya. Lihat, only available until 30 Januari. Yes, sampai 31 Januari jadi terbatas. Beruntung buat kalian yang benar-benar main PUBG Mobile dari awal sampai akhir, nggak pernah absen setiap hari karena selalu memberikan hadiah-hadiah yang hebat dan luar biasa. Begitupun dari Nova, mereka kehilangan satu playernya yang paling ganteng, Paraboy, tidak bisa berjuang di match terakhir pada hari ini. Tapi Jimmy nampaknya nggak Jimmy sebenarnya order sih. Dari tadi itu order selalu memberikan perbedaan untuk Nova. Mereka mendapatkan pundi-pundi poin lebih banyak. Dan The Xavier tadi juga gagal untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner yang padahal mereka sudah diuntungkan juga dari segi sisi circle. Tapi finishing yang dimiliki emang sih dari The Xavier menurut gue terlalu defensif gameplay yang dimainkan 2 hari ini. Terkesan defensif mungkin karena jarang ke spot kali Gus. Karena kalau lo ingat dari final league-nya juga lo. Enggak yok. Enggak kah? Karena eliminationnya sedikit yok. Padahal mereka diuntungkan dari circle yok. Oke, gue lihat hari pertama dulu kemarin ya. Mereka ngedapetin berapa elimination dari The Xavier. The Xavier itu mereka ngedapetin 36 loh. Hari pertama 36 lumayan banyak Gus. Masa iya? Iya, hari pertama mereka kemarin 6 hit 36 elimination. Sorry. Itu ranknya. 17 elimination. Iya, nggak terlalu banyak. Sorry. Gue kayak... Nggak, masalahnya udah pede nih yok, ngomong nih yok. Nggak. Masalahnya overall leaderboardnya itu kan kadang-kadang berubah. Kalau di Indonesia itu kadang elimination di kanan, poinnya di kiri. Ini kebalik gitu. Oke, jadi nggak salah aing lah ya. Iya, tidak salah. Tidak salah ya. Berarti lo pengamat yang benar-benar mengamati. Iya, ya betul. Kan ada pengamat yang sok pengamat ada. Oh iya. Ada yang bilang sayang tapi nggak sayang. Ada yang coach online banyak. Banyak. Ngomong di kolom komen tapi nggak ikutan event gue. Waduh. Padahal kemarin hadiahnya gede banget ya. Gede banget. Ntar bakal diadain lagi sama Lord Agus bacotan coach online ya. Kalian tinggal join untuk menganalisa game-game yang ada di setiap turnamen PUBG Mobile. Dan kalau kita ngomongin kayak gameplay gitu lah. Dari Godlike sendiri, gua masih belum ngelihat perform mereka yang bener-bener wah banget. Kali ini gua setuju sama lo. Karena soalnya hari pertama aja mereka cuma ngedapetin 22 total poin. Terus sekarang kondisi mereka juga ada di peringkat 15 dengan 51 total poin. Berarti mereka baru nambah berapa tuh? Nah, 20-an poin hari ini. Ini cuy, mereka tuh terkesan mainnya galak di awal doang. Tapi kalau udah masuk ke dikit demi dikit, circle 45, mereka kayak kucing gitu. Agak bingung gitu, agak takutan cara masuk ke dalam circle. Lihat bagaimana Clutch God tadi sedikit memberikan tembakan bahkan dari Jonathan. Tadi mendapatkan seorang read yang gagal touchdown. Tepat di depan kompon yang sudah ditempati oleh teman-temannya. Ya, dan mungkin menurut gue dari Godlike sendiri dulu emang pernah ada sih nama Golden Cat. Dan Godlike sendiri menurut gue setup tabrak mereka yang masih belum terlalu rapi, dan kali ini mereka bakal membuktikan setup tabrakan mereka dengan menggunakan dasianya bakal langsung dihampiri saja pemain dari Forever. Tapi granat dari pemburu on point mendapatkan satu pemain dari Godlike, ada yang tumbang di depan sana dan belum ada backup yang dilakukan oleh Jonathan. Masih melakukan setup kali ini, namun ada molotov yang dilemparkan dari seorang Epi, namun agak sedikit tersangkut molotovnya. Namun Jonathan dengan jump shoot yang mendapatkan satu pemain dari Four Rivals, kembali tumbang satu, berarti tinggal 2 player aktif dari Four Rivals. Kali ini Reed bertahan di bagian sebuah mobil rongsok, tentunya sudah mulai memasak granat dan ada jump shoot dari pemburu, namun masih ada backup yang diberikan oleh Godlike, dan Godlike pun bertahan, berhasil menyelamatkan posisi mereka dengan kehilangan satu anggota. Iya, sebagaimana tadi cara pemain-pemain Godlike untuk mendapatkan pemain Four Rivals, mereka digunting dari arah kanan dan juga kiri. Tapi lihat circle nanti akan mengerucut kemana, kemudian juga dari 6 to 8 yang cukup galak di E-Rangel sebelumnya. Dan gue belum melihat konsistensi yang sering dari pemain-pemain 6 to 8. Mereka kayak performanya benar-benar naik turun. Bagus-bagus banget tapi sekali buruk banget. Tapi lihat bagaimana Circle lebih mengecil lagi ke arah Milta dan juga Farm. Dan 6 to 8 mereka sudah berhasil melewati jembatan sebelah kanan. Betul sekali, itu area yang sudah dilewatin. Choke point-nya berarti sudah dijaga oleh beberapa tim di bagian jembatan sebelah kanan dari jembatan yang memisahkan antara main island dan juga pulau SMB-nya. Dari FB, mereka langsung tabrak untuk mengamankan bagian Rozok bersama dengan tim Stalwart yang sudah keluar dari arah Novo tadi. Dan Nova agak sedikit berbenturan rotasinya bersama dengan Next Ruya. Tapi lagi dan lagi gitu, semuanya objektif untuk menuju ke bagian yang enak.
Gak ada yang tiba-tiba turun, tembak, tapi semua benar-benar fokus di vehicle mereka untuk melanjutkan titik rotasi mereka. Yes, dan Nova pun mereka juga cukup sigap ya bagaimana mereka tidak terlalu meladeni fight-fight di awal. Ini yang menjadi kunci sebenarnya bagaimana Nova selalu berada di late game. Begitupun dari point placement mereka cukup besar. Ini menunjukkan mereka benar-benar komit terus melakukan objektif gameplay. Tapi lihat bagaimana Xavier kali ini benar-benar mengencarkan serangannya cukup deras ke arah Godlike yang cukup kebingungan. Mereka buyar formasinya untuk melakukan rotasi. Frankie masih cukup deras ke arah Neo kali. Dan 628 pun sudah mendapatkan satu orang Scry. Dan dari Stalwart mereka sedikit menghentikan lajunya di pertigaan Milta. Betul, battle STE terjadi kembali dan harusnya ini bakal menjadi poin untuk 628. Kembali lagi bentrokan terjadi, Stalwart kehilangan satu anggota mereka, 3 anggota lainnya masih berada di arah Milta. Pertigaan Milta itu. Betul, terus dari Alpha 7, mereka juga bergerak dengan penuh hati-hati, nggak terlalu cepat untuk mengamankan bagian tengah circle, bahkan mereka memutari area playzone terlebih dahulu, datang dari bagian utara menuju ke arah timur. Ini baru circle yang kedua, kita masih menunggu update untuk circle yang ketiga karena Bluezone juga sudah mulai bergerak dan di belakang dari Alpha 7 ada satu tim yang berotasi juga. Secret. Betul. Secret tadi mereka try hard juga untuk mengcover seorang Matoy yang ditekan terus-menerus oleh S7 dan ya mereka dari Alpha 7 pun masih terus ingin mencari titik-titik yang paling ideal begitupun dari Godlike. Kali ini ada contender terdekat mereka, Damwon Gaming yang sudah siap siaga juga set up posisi untuk melihat pergerakan dari Godlike. Jonathan sudah membangun smoke juga, sudah mengetahui harus ada yang dikhawatirkan dari arah sisi depan. Kemudian juga masih aware dari arah sisi belakang The Xavier. Tapi The Xavier tidak ingin terus-menerus fokus ke arah Godlike. Mereka lebih cabut. Begitupun dari Infinity Gatani menjadi scouter kali ini untuk memantau pertigaan Milta lagi dan lagi. Tadi gue lihat Infinity kayaknya dari sebelah kiri, jembatan sebelah kiri cukup cepat. Mereka udah touchdown melewati dari Nigma Galaxy yang masih berada di tebing-tebing dari farm. Betul, rotasi mereka cepat banget, bahkan meninggalkan Nigma seperti yang dibilang sama Lord Agus barusan. Bahkan kali ini harusnya mereka bisa memotong rotasi dari Nigma ketika Nigma datang ke arah kompon ditempati oleh pemain-pemain dari Infinity. Dan kalau kita lihat dari map yang ada di kiri kita, Gus, ini setupnya Infinity betul-betul nge-split banget. 1-1-1-1-4 titik yang mereka setup, berarti memainkan setup 4 susu, 4 sudut 4 sisi yang mereka amankan untuk di gameplay mereka di game terakhir kali ini. Itu udah sering dengar di gue tapi masih receh. Karena yang ngomong Jelly gitu kan, yang ngeluarin gimana ceritanya 4 sudut, 4 sisi jadi 4 susu. Tapi kemudian Alpha 7, mereka kayak benar-benar safety gameplay banget di Milta Power. Mereka aman dan circle ngebanting ke arah farm 3 kali berturut-turut. Ini cuma game sense gue doang mengamati arah flight pad. Karena flight pad tadi itu lebih ke arah bawah sih. Iya. Agak ke bawah gitu. Tadi kalau nggak salah flight padnya di atas. Flight padnya maksudnya garisnya di atas, tapi circle rainbow circle-nya biasanya ke arah bawah kayak gitu. Betul. Agak sedikit mirroring ya tentunya. Dan Kudur kali ini datang dari bagian dalam tentunya mendapatkan satu anggota pemain dari Damwon Gaming, tapi kali ini bakalan backup dan dia mendapatkan kedua, namun ada di frag yang terjadi. Backup dari seorang Sung menjatuhkan posisi dari pemain tersebut. Backup juga sudah mulai datang. Kali ini Frozen, Let It Go-kah? Dia datang langsung ingin menghadapi seorang Sung. Dan Sung berhasil mendapatkan korban yang kedua. Langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Backup pun datang, tapi Sung kali ini dalam kondisi reload. Membuat dia pun rata sudah pulang bersama dengan Damwon ke arah lobby. Bertahan next Ruya. Walaupun tadi ada satu anggota mereka yang langsung dengan cepat dipulangkan ke arah lobby. Ini sih bangke banget loh ya Order ya. Dia orang lihat lagi fight orang dikerecokin begitu saja, dapat lagi 3 elimination point. Benar-benar hard carry banget menurut gue dibandingin Paraboy. Ini mau nggak mau gue harus jujur Order itu better than Paraboy. Dan yes, bagaimana dari Alpha 7 pun mereka lebih memilih untuk bermain di tebing-tebing saja ketika tadi Milta Power tidak terlalu bagus untuk mereka tempati. Dan dari 6 to 8. Mereka tidak fokus terhadap Stalwart, tetapi Infinity yang menjadi ancaman utama mereka karena Nuzi nampaknya sedari tadi memberikan gempuran-gempuran terhadap pemain 628. Ya, ini udah mulai nge-regroup sepertinya dari Infinity. Kalau tadi mereka nge-split di setup 4 susu, tapi kali ini mereka udah mulai nge-split. 2-1-1 split yang mereka lakukan, mengamankan area kontrol yang begitu luas dari sebuah kompon di mana ada 2 rumah besar yang bisa mereka tempatin di tempat mereka saat ini. Berbeda halnya dengan Navi yang bermain di setup
up yang open field dibandingkan dengan beberapa tim yang sudah mendapatkan compound. Terus gue baru ngeh lagi, gue baru connect lagi, gue S2 kayaknya. Gara-gara lo Bentar bilang lagi lo- Frozen, let it bentar go lagi lagi. lo kayak jelly. Gue baru bilang Frozen, let it go lagi, let it go. Lama banget sumpah. Gitu, ya Loading ampun. lo lama banget emang udah kayak jelly. Nular nih Jelly nih S2-nya nih. Dan ya sebagaimana Alpha Seven, mereka masih kebingungan untuk menentukan checkpoint yang paling ideal. Tetapi ada spot yang cukup enak berada di pinggiran-pinggiran dari circle. Dan belum ada pergerakan yang benar-benar menusuk tengah. Karena menurut gue ini spot yang nanggung. Itu nanggung banget sih, berada di arah lower ground. Kemudian juga mereka bisa disantap tuh dari atas-atas high ground Milta. Kemudian dari Infinity, mereka sudah nge-regroup lebih dekat lagi untuk mengantisipasi nampaknya tembakan-tembakan dari 628. Tapi ini anteng loh, dari Infinity sama 628 kayak terkesan kayak mereka komunikasi, oke kita jangan perang sekarang, kita amanin daerah kita dulu sampai nanti kita dipaksa untuk bergerak masuk ke circle-circle yang berikutnya. Mereka nggak ada tembak-tembakan sama sekali, mungkin ada beberapa tapping fire tapi kayak cuma tembakan peringatan, nggak ada yang sampai benar-benar komit dan terbukti. Tiba-tiba circle bouncing menuju ke arah sebelah kanan, langsung saja mengamankan area Milta Utara di arah-arah perkayuan dan hanya ada Secret di area perkayuan tersebut. Ya, Secret nampaknya udah enak banget, mereka mendapatkan advantage banyaknya natural obstacle di sekitarannya. Kemudian dari Navi langsung sigap mereka melihat circle, tidak terlalu menguntungkan mereka. Begitu dari Stalwart, mereka sudah berhadapan dengan cukup dekat dari arah Milta. Sunan bakalan melihat juga pergerakan-pergerakan dari top ataupun action tadi berada di tepat depan matanya. Dan Pika ternyata, ya Sunan masih menunggu backup fire juga dari rekan-rekannya Sansi. Tapi Sansi, wih gokil cu. Wadaw, dia YOLO banget. Bahkan ke depan sebuah pergerakan yang seharusnya tidak dilakukan karena dia belum mengecek bagian sebelah kirinya dan action. Mendapatkan satu takedown ke arah pemain dari 628, bahkan korban berikutnya juga sudah mulai berjatuhan kali ini. Dari tim Fenerbahce juga join the fight, namun action dengan granatnya bakal dilemparkan ke sebuah ventilasi kah? Tidak, karena ventilasi ternyata dilemparkan ke bagian dalam namun masih tersangkut di arah jendelanya. Masih belum bisa mendapatkan takedown yang berikutnya, tapi action dengan granatnya sudah mulai dimasak kembali, bakal dilemparkan ke arah kamar mandi. Kali ini jump shoot, bukan jump shoot, sebuah lemparan manja. Oh, momentum. Sunan keluar, tapi action sedang dalam posisi ngokang geras. Sunan benar-benar rapi banget dan juga tenang, tetapi dia tidak menyadari bahwa top juga ada di sebelah kiri dia. Walaupun tertekan oleh action dan ia Stalwart pun nampaknya bakal dihadang juga. Infinity bahkan join the fight. Terpati, apalagi Nozi mengambil gudang Hejo untuk meloloskan visionnya terhadap Stalwart Esport top dan juga action. Belum ada hujaman-hujaman peluru karena rekan-rekan yang lain. Infinity pun benar-benar bakalan ngegunting pergerakan Stalwart dan juga 628. Ya ini terselamatkan banget Infinity. Entah kenapa timing mereka masuk tepat banget ketika STF fokus dengan STF yang lainnya juga. Dan dari Fenerbahce nggak punya angle untuk menembak menuju ke Infinity ketika mereka masuk menuju ke bagian Milta. 4 pemain masih utuh. Secret kedatangan tamu di mana Navi mengamankan high ground control di sekitar tim Secret, di mana di arah lain juga dari tim Godlike sudah mulai mendapatkan sebuah knockdown, mendapatkan satu anggota dari tim Nigma namun masih belum bisa memulangkan pemain tersebut untuk menjadi poin bagi tim Godlike. Iya, sebagaimana dari Nigma Galaxy Lord sudah dibangkitkan kembali nampaknya dari seorang Rauf sedikit lagi. Dan ya, mereka masih aware juga pergerakan dari Next Row yang sudah mendapatkan satu komponen cukup enak. Tetap Godlike dari arah sisi atas. Nampaknya bakal menjadi palakor untuk kedua tim ini. Godlike, Clutch God juga aware terhadap sisi belakang mereka. Navi diam-diam dari Matic pun ingin ngeflank dari sebelah kanan. Ini pergerakan yang luar biasa dan mungkin kalau Godlike benar-benar nafsu ke arah bawah, ini bakal menjadi makanan untuk Navi. Betul, ini Navi kayaknya udah dalam mode berburu untuk memperbaiki placement mereka juga karena hanya terpaut berapa poin tuh. Poinnya sama bahkan. Poinnya sama bareng sama Next Ru-nya dengan 113 poin, tapi dari Next Ru-nya mereka sudah mendapatkan tambahan 1 poin karena mereka sudah mendapatkan 1 elimination tadi. Dan Navi agak melakukan regroup kali ini, tidak terlalu menyebar, setup mereka agak sedikit dempet. Dan dari Nigma sendiri mereka sudah mengamankan bagian pinggiran circle dari arah barat dan itu lempengan yang menurut gua bagus sementara ini. Yes, dan cukup ideal, tapi kembali lagi bagaimana chaos terlihat dari arah kota Milta. Infinity pun belum ada gempuran-gempuran tembakan ke arah Stalwart ataupun dari 628. Bahkan Circle sudah mengecil lagi. The Xavier masih cukup diuntungkan berada di dalam, tapi Nigma Galaxy yang paling enak menurut gue, mereka bakalan fokus ke arah depan saja. Sisi belakang mereka hanya Blue Zone dan sudah kembali lagi Navi lebih mendekat ke arah Godlike Clutch God yang bakal ditembakkan begitu saja. Surprise, Mother Father, begitu dari Make You bakal melindas begitu saja dan yes harus sedikit
Proning karena ada backup fire dari rumah jamur. Betul sekali, namun angle-nya agak sedikit tertutup walaupun baginya sudah mulai berasap agak beresiko kalau misalkan Meku terlalu dekat dengan bagi tersebut diledakkan akhirnya bagi namun ada backup dari Matic dari bagian atas menembak pertukaran rumah jamur dan berhasil mendapatkan satu anggota Neo tumbang dari Godlike. Ini menjadi sebuah momentum kalau misalkan Navi ingin tabrak menuju ke arah rumah jamur milik tim Godlike. Ada tapping fire juga dari bagian atas dan Kitsune yang menjadi eksekutor untuk mendapatkan poin bagi tim Navi. Matic bergerak dengan begitu percaya diri, kali ini ada Jonathan yang tersisa namun ada granat yang sedikit memperlambat pergerakan dari seorang Matic, namun ada molotov juga bakal dilemparkan menuju ke bagian lantai duanya. Masih belum mampu untuk mendapatkan last man standing dari Godlike dan memaksa Matic untuk masuk, namun tembakan dari Order ini paketnya datang di waktu yang tepat. Matic pun tumbang dan hanya Meku yang menjadi last man standing untuk tim Navi. Yes, Meku pun sudah membuka wall smoke juga berharap bisa merevive dari seorang Matic yang terjegal dari arah rumah jamur, tapi masih ada juga Infinity pun meluaskan visionnya terhadap sisi atasnya, tapi dari Sanzi masih ingin tidak menyerah begitu saja, bahkan mendapatkan dari Rebus, bahkan juga Lamborghini pun termulas-mulas dan tidak sulit nampaknya untuk dibangkitkan kembali. Infinity masih cukup kuat dia untuk mendapatkan elimination point tambahan, dan bahkan Stalwart mereka masih sustain dengan dua pemain yang tersisa walaupun terjepit oleh Blue Zone, tetapi itu posisi yang tidak terlalu bagus. Frankie melihat ke arah depan, melihat ke arah jalan setapak, dan Stalwart sudah lebih mendekat ke arah 628 dan juga Infinity. Ya, ini menurut gue bakal ada pengikisan massal dari arah Miltanya sendiri. Ada banyak tim yang datang dari arah Milta dan harus keluar dari Milta juga karena zona menuju ke bagian atas. Sedikit Alpha 7 masuk. Atas mereka ada ada lawan, bawah mereka ada lawan juga. Kali ini Mafioso bakal berotasi, di belakang dia ada orang dan dia gak sadar. Kalau ada tim Secret, Matoy bakal memberikan backstab pada satu pemain yang sadar dan berhasil mendapatkan satu pemain. Begitu saja Matoy pun tumbang dengan MG3 yang begitu maksimal. Sebuah tembakan yang tidak diduga-duga menghilangkan satu pemain dari tim Secret. Ini membuat Alpha 7 lebih percaya diri, namun Jabar masih belum terspot dan ada sebuah lindasan yang gagal namun melompat dari mobil sedikit terlambat, namun ada backup yang lainnya pun datang dengan sangat-sangat tepat. Ini Secret benar-benar dibombardir. Alpha 7 bermain begitu percaya diri, namun Nova juga tidak ingin melewatkan kesempatan tersebut untuk menambah poin-poin bagi tim mereka. Ini teori kita nggak sih, tim-tim Cina itu doyan terparty? Doyan Nova tuh nggak pernah ngehantam tuh satu tim sekaligus. Dia main di medium range loh tadi. Betul, dia udah sisi ideal yang bagus, tapi ngeliat keadaan sekitar ada yang fight, dia krecokin. Betul. Itu di arah angle manapun. Tapi kita bakal melihat lagi chaos yang terjadi dari arah Infinity, 628 dan juga Stalwart. Belum ada henti-hentinya begitu dari Navi. Ada sedikit nafas, 30 detik yang tersisa mereka bisa merevive satu sama lainnya. Tapi dari Nova, nampaknya bakalan fokus terhadap penerbah dan juga Freeze Gaming. Big Milo sudah ditembaki beberapa peluru juga, dan belum ada pergerakan yang intens di beberapa detik ini. Yep. Kalau tadi kita ngelihat Nova kayaknya ngerusuh gitu dengan middle range yang mereka kontrol dan mereka mendapatkan kill elimination. Tapi kali ini kayaknya mereka bakal kerepotan karena mereka butuh bergerak, Gus. Mereka butuh bergerak sedikit aja dari utara untuk masuk ke bagian circle yang ke-6. Plus Blue Zone juga sudah mulai menutup dan tempatnya Nova adalah zona cepat. Bukan zona lambat karena ada di arah utaranya. Berbeda halnya dengan Stalwart yang sudah mulai bergerak kali ini menuju ke bagian atas. Tapi tembakan datang dari Nigma tanpa disadari. Nigma memberikan backstep dan memulangkan pemain Stalwart menuju ke arah lobby dan berpindah ke arah utara. Kali ini Nextruya yang bakal memotong rotasi dari tim Navi, di mana Navi tadi ada dua pemain mereka yang ter-take down, tapi masih bisa diselamatkan karena masih ada Matic yang tersisa seorang diri. Kali ini mereka bakal menjadi ninja, bergerak dengan adanya smoke yang cukup terbatas dan tidak ada obstacle sama sekali di sekitar mereka. Ini zona cepat berada di flat ground juga, ini tidak terlalu bagus untuk Navi kalau mereka minim banget utility ataupun smoke yang mereka buka. Tapi Meku ingin memberikan serangan juga ke arah Nextruya. Nextruya pun masih bakal fokus karena Kitsune yang tadinya saja bisa di proning shoot, tapi dia gagal, masih harus masuk ke dalam dari seorang Frozen. Bahkan Kitsune tadi setitik darah lagi bisa di take down, tapi Matic benar-benar berani diterobos gitu aja, bos. Ikuzo Minasan masuk ke dalam dari Nextruya punya spot dan bahkan bisa mendapatkan satu pemain, tapi reflect dari sisi belakang benar-benar menyulitkan pemain-pemain dari Navi. Frozen tryhard banget dari arah jendela kecil, bahkan Meku dan juga Kitsune berdua di situ. Siapa yang akan memenangkan fight tersebut, dan Yekta memfinishing Navi di hashtag yang ke-8. Luar biasa fight dari kedua tim ini. Betul, tapi Mela juga bakal dipus, pintunya bakal ditutup kali ini, bakal ada jump shot dari dua pemain dan Mela pun rata. Infinity pulang, sebuah retake komponen sukses dilakukan oleh Nigma. Mereka menguasai tempat milik Infinity, tapi Nova kali ini ada Order yang masih menjadi ninja juga. Ada backup dari Jiwi sedikit terlambat, teman ada Through the Smoke yang berhasil. Order again and again membuat semua sorot lampu tertuju kepadanya. Oke, dan Order masih last man standing, masih santai aja dengan
medkit yang dia punya untuk memenuhkan darahnya lagi. Tapi Tausye benar-benar hebat banget, tahu cara mengelabuhi lawannya di dalam kompon yang tidak terlalu terbaca oleh lawannya. Tapi Nigma Galaxy yang paling enak untuk mendapatkan WWCD kali ini. Masih unggul dengan 4 playernya dan bahkan dia di tempat spot yang cukup ideal menurut gue. Ya, ini tempat yang ideal tapi zonanya memaksa mereka untuk keluar. Nova pun sudah tidak diuntungkan oleh zona, apalagi Order tinggal seorang diri aja. Tapi tak kenapa gue selalu ngeliat Nova tuh selalu masuk di bagian top 4 atau top 5 tim terakhir untuk mengamankan placement bagi tim Novanya sendiri. Walaupun tinggal sendiri tapi Order masih bisa memaksimalkan placement untuk tim Nova. Sementara dari 628 sendiri hanya menyisakan seorang Tausye yang sedang mengokang granat. Kali ini bakal dilemparkan, namun lihat Rauf dengan granat yang begitu matang, 5 detik ditahan, bakal dilemparkan ke bagian atas, namun masih belum mampu untuk memulangkan 33Z dan granat berikutnya datang dari Lord dan memulangkan satu anggota dari tim 628. Gila, Order ya benar-benar cukup tenang. Dia ngebuka smoke dulu, abis itu memaksimalkan vehicle yang masih dia punya. Tapi dari Yekta dan juga Nigma Galaxy benar-benar nge-push banget peluru-peluru ke arah Order. Walaupun tidak terlalu tajam, tapi Lord masih ingin mendapatkan satu pemain dari 628 yang bakal mengganggu perjalanan mereka ke arah ladang gandum tanpa ditaburi coklat. Ini Order bisa chicken loh. Order bisa chicken Tapi dengan seorang diri aja. Yektanya dulu yang beresin. Iya, ini tinggal permasalahan gimana caranya nanti Nigma bisa rontok satu persatu. Walaupun mereka sekarang punya komando, tapi pergerakan mereka bener-bener open field. Dan kalau kita lihat dari Next Ruya juga posisinya enak banget. Dia bisa ngelihat ke arah Order, tapi guard tembakan yang dia berikan ke arah Order karena agak sedikit tertutup dengan smoke yang diberikan. Sebuah counter shoot, logic shoot dari Order memulangkan satu tim ke arah lobby. Wow, nggak bisa bertahan lama ternyata Next Ruya. Gue kira Yekta bakal bertahan lama, tapi ternyata enggak. Kali ini Nigma bakal terfokus dengan Order. Pemain terakhir dari Nova yang hanya memiliki sebuah Dacia, dan Dacia-nya sudah mulai kelihatan bergerak ke ladang gandum tanpa ditaburi coklat. Ini beresiko banget, dia bakal meledakkan Dacia-nya di tengah ladang. Akan menjadi sebuah portingan yang perfect untuk Order. Gila, Order benar-benar high over IQ gameplay yang dimiliki begitu benar dari Tausye. Ini bakalan berduet tampaknya Tausye dan juga Order. Lalu lantakan granat dari Nigma Galaxy. Ya granat bahkan Tausye tadi gagal memberikan serangannya, tapi Order bakalan try hard. Bahkan dapat satu. Walaupun 1 titik darah lagi dan 3 player memberikan follow up damage. Dan yes, winner chicken dinner untuk Nigma Galaxy dan mereka tos-tosan satu sama lain. Iya iyalah, karena mereka mendapatkan WWCD. Ini Nigma Galaxy yang berhasil mendapatkan WWCD di game terakhir The Ultimate of PUBG Mobile. Berarti ini adalah chicken kedua untuk Nigma.